Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Waliana Safitri. Saya berasal dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Di sini saya akan membahas tentang apakah negara bisa mencetak uang untuk membayar hutang. Jawabannya tidak, karena secara teoritis mungkin itu dapat dilakukan, tetapi secara praktek itu tidak dapat dilakukan. Alasan yang pertama adalah hutang luar negeri adalah tanggung jawab pemerintah, dan yang kedua, upaya mencetak uang adalah tugas dari bank sentral sebagai lembaga independen. Jika kita asumsikan bahwa pemerintah dan bank sentral bekerja sama, maka pemerintah bisa mendapatkan uang dari bank sentral, tetapi bank sentral tidak dapat secara langsung memberikan uang tersebut. Pemerintah harus mengeluarkan surat hutang negara terlebih dahulu, dan bank sentral dapat membelinya dengan memberikan uang kepada bank komersial. Dengan kata lain, pemerintah bisa melunasi hutang luar negeri, tetapi mengakibatkan hutang dalam negeri. Oleh sebab itu, mencetak uang bukanlah solusi untuk membayar hutang. Alasan yang kedua, bank sentral tidak dapat mencetak uang untuk membayar hutang karena dapat menurunkan nilai tukar mata uang itu sendiri. Jika bank sentral melihat adanya keterlambatan ekonomi di sebuah negara, maka bank sentral dapat memberikan stimulus dengan harapan stimulus itu dapat menaikkan kembali perekonomian yang ada di suatu negara tersebut dan menaikkan nilai tukar mata uangnya. Dan bank sentral dapat menarik kembali uang yang banyak beredar di pasaran dengan tujuan bukan untuk membayar hutang luar negeri, karena itu bisa menyebabkan menurunnya nilai tukar mata uang. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai country risk analysis atau analisis resiko negara. Apa itu analisis resiko negara? Analisis resiko negara adalah proses menentukan kemampuan suatu negara untuk memperhitungkan faktor politik, sosial, ekonomi yang digunakan untuk membantu organisasi untuk membuat keputusan strategis saat menjalankan bisnis di negara yang mempunyai resiko yang berlebihan. Area risiko yang berbeda dapat bersifat reflektif, yang artinya suatu area risiko dapat mempengaruhi area lain seperti risiko politik yang terjadi di suatu negara dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dan sektor keuangan pada negara tersebut. Mengapa country risk analysis itu penting? Karena penilaian risiko negara dapat membantu bisnis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko khusus negara. Dengan melakukan itu, bisnis dapat menentukan seberapa besar risiko yang akan mereka hadapi di negara tersebut, dan mereka bisa menentukan langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut. Apa saja indikator yang mempengaruhi risiko negara? Yang pertama, Bank Dunia mengembangkan skor risiko negara berdasarkan 6 indikator utama. Yang pertama, korupsi. Yang kedua, efektivitas pemerintah. Yang ketiga, stabilitas politik. Yang keempat, kualitas peraturan. Yang kelima, supremasi hukum. Dan yang keenam, akuntabilitas.
sudah banyak krisis-krisis yang terjadi di beberapa negara. Contoh country risk yang pernah terjadi yaitu yang pertama, krisis di negara Meksiko pada tahun 1982. Yang kedua, krisis di Cina pada tahun 1989. Yang ketiga, krisis mata uang Asia pada tahun 1997 yang pada saat itu juga berdampak kepada stabilitas negara Indonesia dan kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu. Yang keempat, krisis di Irak, dan banyak lagi contoh lainnya krisis-krisis yang telah terjadi di negara-negara. Beberapa faktor yang juga mempengaruhi terjadinya krisis-krisis di negara juga disebabkan oleh pemogokan besar-besaran yang dilakukan di suatu industri. Yang kedua, krisis politik yang disebabkan karena skandal, dan melemahnya nilai tukar mata uang yang menyebabkan kondisi perekonomian semakin memburuk. Oleh sebab itu, negara harus bersiap-siap agar negaranya dapat menghadapi apapun tantangan yang terjadi pada negaranya. Karena saat negara tidak mempunyai strategi untuk melewati tantangan-tantangan dari luar ataupun dari dalam negara tersebut, maka negara tersebut akan terjadi krisis, akan membuat semua orang yang ada di dalam negara tersebut, dan krisis yang terjadi di suatu negara akan dapat berimbas kepada investor, masyarakat, dan pebisnis dalam ataupun luar negeri. Oleh sebab itu, negara harus mempunyai banyak strategi agar dapat mempertahankan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan stabilitas negaranya, agar negara tersebut dapat berjalan lebih baik lagi dan mempertahankan stabilitas ekonominya. Inilah materi yang dapat saya bahas. Adapun kekurangan, saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.